ada seorang sahabat Nabi yang kekayaannya begitu besar, sampai kafilah dagangnya bisa mengguncang Madinah saat datang. Dan ada sahabat lain yang memilih hidup sederhana, hanya dengan tongkat, pakaian lusuh, dan sebotol air di tengah gurun. Keduanya dijamin surga, keduanya dicintai Rasulullah. Tapi cara mereka memandang dunia benar-benar bertolak belakang. Madinah saat itu sedang bertumbuh Islam mulai kuat dan pasar terlihat ramai. Perdagangan hidup dan kaum muslimin mulai mengenal kemakmuran. Di tengah semua itu, muncul pertanyaan besar. Apakah seorang mukmin harus kaya untuk membantu agama? Atau justru menjauhi dunia agar hati tetap selamat? Nama pertama adalah Abdurrahman bin Auf, seorang muhajir yang datang dari Makkah tanpa membawa harta sedikit pun. Ketika kaum Ansor menawarkan separuh kekayaan mereka, Abdurrahman menolaknya dengan lembut. Ia hanya berkata, "Tunjukkan aku di mana pasar berada." Dan dari pasar itulah semuanya berubah. Sedikit demi sedikit, bisnisnya berkembang. Hingga akhirnya, ia menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Tapi anehnya, semakin banyak hartanya, semakin besar rasa takut di dadanya. Ia khawatir kekayaan itu justru menjadi penghalang menuju akhirat. Ia teringat bahwa Rasulullah pernah mengingatkan, orang-orang kaya akan lebih lama dihisab. Maka, Abdurrahman mulai menghabiskan hartanya di jalan Allah, membiayai perang, memberi makan fakir miskin, membebaskan budak, dan membantu para janda. Baginya, harta bukan kebanggaan. Harta adalah amanah berat yang harus segera dipindahkan ke akhirat sebelum ajal datang. Namun, di sisi lain, ada Abu Dar Al-Ghifari, sahabat zuhud yang terkenal keras terhadap kemewahan dunia. Abu Dar percaya ketika manusia mulai mencintai emas dan perhiasan berlebihan, saat itu pula hati mereka mulai rusak sedikit demi sedikit. Ia berdiri di tengah masyarakat dan memperingatkan para penimbun harta dengan suara lantang tanpa rasa takut. Bahkan para pejabat dan bangsawan pun gelisah mendengar ucapannya, karena Abu Dar tidak pernah takut kehilangan dunia. Ia memilih hidup sederhana, tidur seadanya, makan seperlunya, dan berjalan di bumi seperti seorang musafir yang tidak ingin menetap lama. Suatu hari, dua sahabat besar ini dipertemukan. Dua jalan hidup yang tampak sangat berbeda. Abu Dar memandang banyaknya harta Abdurrahman dengan kekhawatiran. Bagaimana semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Namun, Abdurrahman menjawab dengan tenang. Dengan harta ini, dakwah bisa berdiri kuat. Kaum muslimin tidak perlu meminta-minta kepada musuh mereka. Mereka tidak saling membenci, tidak saling menjatuhkan, karena keduanya tahu mereka sedang menjaga dua sisi penting dalam Islam. Rasulullah mencintai keduanya. Beliau tahu umat ini membutuhkan orang kaya yang dermawan, seperti Abdurrahman. Dan umat ini juga membutuhkan suara keras seperti Abu Dar, agar manusia tidak tenggelam dalam cinta dunia. Karena tanpa orang kaya yang ikhlas, banyak perut lapar tidak akan kenyang, dan banyak perjuangan tidak akan pernah berjalan. Namun, tanpa orang-orang zuhud yang mengingatkan akhirat, manusia bisa lupa bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Abdurrahman bin Auf lulus ujian lewat kekayaannya. Ia memegang dunia tanpa membiarkan dunia masuk ke dalam hatinya. Dan Abu Dar lulus ujian lewat kesederhanaannya. Ia meninggalkan dunia sebelum dunia sempat memperbudaknya. Maka persoalannya bukan sekadar kaya atau miskin. Hal yang lebih besar dari itu semua. Tapi, apakah harta itu hanya berada di tanganmu atau diam-diam sudah menguasai hatimu? Kalau kamu hidup di zaman penuh flexing dan pamer hari ini, kamu merasa lebih sulit. Jadi seperti Abdurrahman atau seperti Abu Dar? Share di kolom komentar.